Halo, kembali lagi di Chill and Enjoy Podcast Or Passion Your Entertainment. Kali ini kita sudah masuk episode yang keberapa? Ke-8 ya teman-teman, kembali lagi ke episode 8 kita. Ya seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai di sini, chill, ada minuman, enjoy kita podcast di sini, membahas apa aja yang ada di sini. Dan kebetulan teman-teman, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial, yaitu rekan komunitas saya juga, teman saya juga, yaitu Mas Manto. Siapa nama? Namanya Muhammad Hermanto, biasanya dipanggil Hermanto. Hermanto, salah satu konten kreator juga di Samarinda yang sekarang aktif di media sosial, juga berkecimpung di berbagai macam kegiatan. Baru juga dia menyelesaikan sebagai pemuda inovatif kreatif Kalimantan Timur ya, Wigo. Apa sih yang dicari? Apa sih yang dicari? Oh, berarti multi talent nih. Iya dong, juga masih muda kan. Begitu. Ekspor apa yang kita ingin capai gitu. Cara mengikuti banyak kegiatan yang positif. Oh, aku nggak tahu jelas latar belakangmu seperti apa. Yang ku tahu kamu aktif di media sosial itu cukup aktif, cukup banyak aktivitas di media sosial maupun yang ku tahu kamu sekarang menjabat sebagai duta kesehatan mental. Itu yang mau ku ulik dari kamu. Bisa dijelaskan dulu kamu apa itu duta kesehatan mental dari versimu? Oke, kalau mungkin keseharian dulu ya. Aku keseharian sebagai guru ngaji di salah satu sekolah swasta di Samarinda. Dan nah ini sama, kita masih baru belajar juga. Nah habis itu keseharian juga sebenarnya orang kalau ngeliat aku sudah kayak si paling mental health gitu ya. Ini kayaknya orang ini kuliahnya pasti psikolog. Padahal aku kuliah bahasa Arab. jadi keseharian ya belajar di UMKT, perlu bahasa Arab sambil kerja juga. Sebenarnya juga aku juga kayak anak-anak muda pada umumnya mencari jati diri gitu. Di mana tempat yang cocok buat aku gitu kan. Sempat main motor juga, balap-balap, tapi uangku nggak cukup buat beli kayak aksesoris motor itu kan. Modalnya mahal gitu. Alhasil ya ada salah satu teman juga yang menginspirasi. Ini boleh sebut nama nggak ini? Boleh. Ada temen yang menurutku kayak, wah ini orang hebat banget nih, kenapa aku nggak bisa kayak dia? Yaitu Mbak Salva Salsabila Akbar. Nah, itu menginspirasi aku betul gitu. Kayak Siapa namanya? Salva Salsabila Akbar. Iya, itu kayak tuh ini orang kuliah freelance juga, tapi kok masih bisa ikut banyak kegiatan gitu, banyak gitu kan. Kayak wah kayaknya aku bisa ini. Sudah iseng-iseng pengen ikut duta inspirasi di waktu itu, cuman seleksi berkas nggak masuk kan. Tiba-tiba sebelum Jumatan itu ada keluarga yang ngirim link duta kesehatan mental pendaftaran batch 1. Jadi iseng-iseng lah aku daftar kan. Latar belakang yang buat aku ikut itu karena banyak kulihat orang di Samarinda ini, dia tuh badannya sehat tapi jiwanya sakit. Nah, gimana tuh? Kayak sehat jiwanya sakit. Ibarat dia tuh kayak orangnya yang riang gembira, tiba-tiba dia jadi pemurung. Itu kan otomatis kayak ada sesuatu hal yang bikin dia itu kayak aku malas jadi diriku, aku capek gitu. Itu yang banyak juga teman-teman yang mungkin teman-teman baca media atau baca apa, ya aku kurang tahu gimana detailnya. Di zaman-zaman sekarang ini banyak orang yang mendiagnosa dirinya itu kayak tadi yang disebutkan dari abang ini, bahwa mental itu menjadi trust issue banget gitu. Yang ku tanyakan juga kok di duta kesehatan mental nih, kualifikasinya itu seperti apa ya? Terus ada pembelajaran kah di dalamnya? Kalau kita itu kan selama 3 bulan itu memang ada pelatihan. Di dalam situ ada pelatihan kayak bagaimana sih supaya kita tuh menghadapi orang yang misalnya ada orang konsul ke kita,
dan gimana respon kita ke dia. Misal ada satu kasus, dia ini sudah capek dengan hidupnya sampai mau bunuh diri misalkan, tiba-tiba respon kita nggak apa-apa itu, kecil aja itu. Siapa tahu bisa cerita sama kita dia pulang bunuh diri, kan kita nggak tahu. Itu. Nah, itu sih yang banyak berkembang di media ya sosial teman-teman. Aku nggak tahu fungsinya secara detail, nanti Mas ini yang menjelaskan di bagaimana fungsinya sebagai duta mental health. Karena aku orang awam, karena berbicara tentang isu mental health ini yang banyak-banyak kita diskusikan di media sosial pun beredar, di lingkungan pun juga beredar tentang lemahnya mental anak muda. Kenapa aku bilang anak muda? Karena sebagian teman-temanku juga banyak bercerita tentang ya capek banget sama hidupnya gitu lah. Kamu kira kamu juga kira kamu kita juga capek gitu kan. Kan apakah itu dilumrahkan atau kesannya seolah-olah? Kalau menurut pandanganmu nih sebagai duta mental health nih? Kalau menurutku, kalau dia mendiagnosa dirinya tuh sakit, sebaiknya jangan sekali-sekali mendiagnosa, karena dia itu bisa mempengaruhi pola pikir. Jadi ibarat kayak kita nih, kayaknya aku mau sakit batuk deh, kan itu sudah berpikiran, kayaknya aku bakal sakit nih. Hati, otak bakal merespon kalau aku bakal mau sakit, alhasil jadi sakit betulan, ya kan? Iya, set diagnosis. Jadinya terjadi apa yang dia pikirkan. Jadi kayak misal, kayaknya aku lagi stres nih. Padahal dia lagi seneng-seneng, tapi dia sudah berpikir kayaknya aku bakal stres. Dia stres betulan jadinya. Kan tapi ada faktor pendukung. Ya, faktor pendukungnya kayak capek nih. Mungkin lingkungan, ya, teman, ke tempat kerja gitu kan, kuliah gitu kan. Biasanya kalau dari aku ya, karena dia belum terbiasa menghadapin itu, seakan-akan dia menjadi manusia yang masalahnya paling besar seantero bumi ini. Dia itu namanya alay. Enggak, aku tahu ya, tapi kalau orang tuh punya problem masing-masing. Kita tahu itu, secara orang tuh beda-beda segala macam. Cuman kadang ya ini gara-gara media sosial itu berkembang, apa-apa sedikit-sedikit kata-kata dikasih backsound misal itu. Dikasih backsound, lagu-lagu yang mencerminkan tentang dirinya. Menangis juga lah kamu. Entah seperti apa ya, aku mandangnya itu secara universal aja. Universal aja kita di sini teman-teman. Aku sebagai orang awam dan beliau ini kan punya basicnya sebagai duta mental health. Jadi aku mau minta sudut pandangnya aja di situ. Jadi coba kita kualifikasi dulu aku jadi duta ya. Kemarin itu pertama kan ada seleksi berkas sama wawancara. Sebenarnya cuma 2 itu aja tesnya. Kalau seleksi berkas sudah lengkap, lancar, itu pasti lolos tes berkas itu. Yang kedua itu wawancara. Kan hampir semua teman-teman ini pernah ikut organisasi toh. Pasti kita tahu kata-kata mana yang menjual supaya orang tuh mau menerima produk yang kita tawarkan ke dia. Nah, ketika itu aku memang suka nongkrong nih kan, juga bahas kayak gimana sih caranya supaya, dulu tuh juga suka ngebahas kayak gimana sih cara menyelesaikan masalah di kota ini. Anak-anak muda zaman sekarang kan mikirnya, kayaknya aku bisa dia menyelesaikan ini. Pokoknya pikiranku udah paling gitu, nggak ada orang yang bisa itu selain aku, boy. Saja kita ya, kita harus bisa ini. Iya. Kalau nggak ada aku nggak bisa dunia ini berjalan gitu kan. Gitu. Tanpa aku dunia ini tidak baik-baik saja. Gitu kan. Jadi berpikirlah aku kayaknya aku harus punya tempat atau organisasi gitu, sebuah kumpulan yang bisa saling bertukar pikiran gitu kan, supaya orang ini tidak mendiagnosa atau menganggap dirinya tuh sakit mental. Itu sih yang pertama kan. Jadi aku berpikir kayak, ya udah aku bikin komunitas aja gitu, supaya kamu tuh cerita di tempatku dan insya Allah privasimu tuh bakal dijaga gitu. Alhasil aku berpikir lah, kayaknya bikin wadah bekesan nih keren deh. Nah kayak gitu lah, asal muasal aku punya produk tapi belum kejalanin itu. Jadi sekedar wacana gitu kan, ya sudahlah aku coba aku promosiin ke wawancara ini, ternyata masuk. Dan di sana itu tidak seperti duta-duta pada umumnya kan, harus tingginya sekian, harus cantik, harus gitu, enggak. Kalau ini mah yang penting
kamu punya cukup memiliki rasa kemanusiaan, dah kamu bisa masuk. Kira standarnya harus punya keterlambatan mental gitu. Waduh, tapi boleh jujur juga. Pertama kali aku masuk itu kaget. Aku lihat muka-mukanya nih kok kayak orang pada kena mental semua gitu kan. Nah itu, ya itu jujur itu. Kayak iya, aku tuh baru nggak teman-teman ada cerita kesehatan mental dan aku berpikir di situ kualifikasinya orang masuk ini apa? Apakah harus punya broken home, permasalahan keluarga, atau harus beda pandangan politik kan nggak tahu gitu. Intinya keresahan. Iya, keresahan itu. Ya, itu perlu dibahas. Ya, benar. Itu. Terus kan banyak nih yang makin dari itu banyak orang mendiagnosa dirinya itu aku punya penyakit. Kayaknya aku lemah mental deh apa-apa kayaknya hati gunda gulana itu sering kambuh apakah aku penyakit mental. Nah orang-orang kayak gitu yang aku mungkin dia iya punya tapi menurutku kayaknya berlebihan. Iya. Dan nggak bisa menaruh rasa emosionalnya jadi terekspresikan lah rasa yang ada di apakah cuma sekedar mencari validasi itu aja kan banyak orang bisa acaranya dia play victim nah itu apalagi di generasi kita zaman sekarang kan atensi validasi itu sangat dicari, kita nggak munafik ya benar harus dengan cara apapun hubungannya itu kadang teman-teman kita tuh bukannya kita tidak harus validasi tapi itu salah satu sudut pandang kita bahwa kita semuanya pengen diakui. Benar. Tanpa munafik itu semuanya pengen diakui. Pada dasarnya manusia kan memang mau dilihat ya kan. Mau dilihat. Manusia makhluk sosial. Iya benar. Jadi harus. Teknologi apa? Manusia makhluk sosial. Iya gitu teman-teman. Iya. Itu pelajaran psikologi bang. Oke, kita lanjutin tadi yang duta itu ada pelatihan cara menangani orang yang kayak tadi contohnya, jangan bilang kalau dia itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ternyata selama ini aku juga salah gitu, ada teman curhat terus apa sih cuman gitu doang, ya kan? Ternyata itu hal yang cara yang salah. Kalau misalnya ada teman yang bercerita, kita memposisikan diri kita tuh seakan-akan kita prihatin sama dia, tapi sebenarnya cerita itu nggak penting buat kita. Ya, okay. Bener nggak? Iya betul. Dia cerita kita yang nyelami Indonesia Raya, jadi kepala Indonesia Raya Jadi kita cuma memposisikan diri aja sebenarnya. Kita sebagai pendengar yang baik cukup itu aja. Mau kita dengarkan atau enggak terserah kita. Kan itu nggak penting buat kita. Yang penting dia dalam hatinya itu plong dah. Juga tersampaikan, ya kan? Yang penting itu aja sih kalau dari aku, makanya sampai bisa jadi ya sampai masuk jadi duta kesehatan mental ya cuman modal dengerin orang sih. Tapi kan banyak yang berasumsi kan kayak yang ku tahu ini yang bisa mentreatment atau yang bisa membimbing orang-orang itu punya basic kayak orang psikologi. Yang ku tahu kemana-mana kalau mau bimbingan konseling itu paling tidak ke psikologi. Karena sesuai dengan ahli dan bidang itu korelasinya dengan diciptakan komunitas ini kan berbagai macam kalangan kan, manapun, tapi objektif lah itu menurut. Kalau menurut kan objektif karena di dalam situ ada pelatihannya dan yang melatih kita orang psikolog. Jadi menurutku apapun latar belakangnya pasti termasuk. Tergantung orang yang setelah pelatihan ini dipraktekkankah atau enggak. Nah dari situ. Makanya kayak yang aku bilang tadi, aku tuh tersadar kenapa orang-orang yang ikut duta kesehatan mental tuh mukanya kayak orang kena mental tuh karena temanku sendiri yang ngasih tahu. Temanku yang di Samarinda kan kita berenam nih. Berenam. Aku berpikir itu, kenapa orang ini kok mukanya pada begini ya? Loh iya toh, normal kan? Kita kalau muka normal kan kayak biasa aja. Kalau itu kayak kena mental gimana gitu, lemas. Setelah bertanya-tanya gimana nih menurutmu, lihat mukanya. Oh iya ya, kenapa mukanya kayak gini ya? Di Samarinda jujur mukanya normal semua. Yang lain kayak kenapa orang-orang ini kan, tapi nggak semuanya ya, cuman ada beberapa gitu yang mencolok gitu. Lanjut lagi, kita bukan cuman ikut pelatihan, kita juga bikin konten. Apa sih seberapa pentingkah menjaga kesehatan mental? Setelah itu kita kunjungan dan banyak yang kita dapat menurutku setelah lebih habis kunjungan ini sih ketimbang kita bikin konten itu kunjungan. Jadi kayak survei langsung. Betul. Gimana tuh, punya pengalaman apa tuh jauh ini kamu menjalani tentang mental ini agak sedikit sensitif ya, tapi namanya untuk jadi pembelajaran nggak apa-apa. Kalau aku pernah ketemu orang yang bipolar, dia tuh ngomong terus nggak berhenti. Ketika itu kan aku habis
pulang main futsal itu istirahat lah di salah satu angkringan gitu. Si orang ini cewek pasti ya. Ya kayaknya ya dia cewek. Dia tuh ngomong terus. Kita tuh nggak dikasih space buat ngomong. Dia ngomong terus ngomong. Habis itu dia menceritakan masalahnya sendiri tanpa kita tanya. Dia pernah, mohon maaf, dia pernah ditiduri seniornya. Dia pernah dipakai sama temen-temennya. Jadi kayak gitu ya? Itu ngeri banget. Tiba-tiba dia capek sendiri ya. Karena habis bercerita mengenai energi dia. Ya kan capek. Setelah itu namanya kita bukan psikolog atau psikiater. Aku mikirnya gini waktu itu. Obatnya itu kamu datengin orang tuamu. Karena keluarkan aja yang ada di dalam keresahan itu semua, sampaikan aja ke orang tuamu. Kenapa? Karena orang yang paling peduli di muka bumi ini cuma orang tua. Kalaupun ada teman itu bullshit menurutku. Itu si paling basic. Iya, si paling basic itu bullshit. Nggak ada itu omong kosong semua itu. Kalau sama bilang aku percaya kok, ceritanya nggak apa-apa, aku terpercaya kok. Karena seburuk-buruknya kamu di depan orang tuamu, kamu tetap anaknya gitu. Dan kamu tetap dibela, menurutku gitu. Jadi secara yang itu sih yang gue pikirkan. Ternyata 2 minggu kemudian tuh orang pulang kampung. Mungkin dia cerita ke orang tuanya, setelah itu aku nggak pernah dengar kabar orang itu lagi. Tapi kan kok aku juga pernah dapat pengalaman ini. Aku pernah salah satu kenal teman mungkin yang mendiagnosa tentang dunia itu bipolar segala macam. Menurutku ada 2 perspektif pemandanganku yang cukup berbeda nih. Kita selalu percaya dorongan kuat dari orang tua itu pasti menjadi obat untuk diri kita masing-masing. Betul. Maupun secara mental, pesan-kesan atau segala macam, kedekatan emosional antara anak dan orang tua itu penting. Betul. Itu catatan. Tapi ada ilmu medis nih, yang kita bahkan orang tua kita nggak tahu. Jadi ada juga ilmu secara agama, kadang tuh tidak bisa disamakan ya. Bener, betul. Pendekatan secara emosional secara orang tua, sedangkan secara medis, secara kedokteran maupun secara ahli psikiater dengan agama. Nah itu yang kadang orang keliru. Kadang orang-orang yang punya penyakit seperti itu, kita tidak bisa langsung judgement secara personal. Kayak kita realistis aja, kayaknya kamu kurang sholat deh, kayaknya kamu durhaka deh. Kayaknya kebanyakan kayaknya. Padahal kita dengan pembelaan orang itu pembelaan yang paling sering ku dengar sama orang-orang kayak gitu, kamu nggak tahu aku kok. Nah, ya betul. Kamu nggak tahu aku kok, yang tahu itu aku. Kamu nggak pernah tahu kalau kamu nggak pernah rasakan. Betul. Nah, sedangkan dia kadang tuh minta opsi dari kita. Sedangkan kita ngasihkan opsi atau kita ngasihkan solusi, dia cuma membantah. Kayak gitu mah semua orang bisa, tapi ini beda lah. Orang-orang bandel kayak gitu, kita juga bingung gitu loh. Kalau kita bilang dijudge secara agama, oke. Hubungan spiritual antara umat dan Tuhannya kan, jelas itu hubungan spiritual. Emosional antara kedekatan saya atau pribadi dengan orang tua. Kedekatan secara medis ada orang-orang yang ahli di bidangnya, psikolog atau psikiater. Kalau menurut lu gimana tuh yang pola 3 ini lah? 3 alternatif pengobatan, ya orang tua, ya tingkatan ibadah atau ke medis. Salah satu ini aku jawab yang aku ikut pelatihan ya. Jadi pelatihan yang aku ikutin itu pasti ada kan pertanyaan gitu kan? Betul. Tapi diantara ada medis, ya kan, ada spiritual dan orang-orang tua. Sebenarnya jawabannya malah jauh dari 3 ini sebenarnya. Manusia itu cuman pengen didengar dan minta opsi. Tadi benar, ada yang minta opsi kan. Tapi sebagian besar, hampir 70% yang aku lihat di kota ini, itu tuh 70% cuma pengen didengarkan. Kalaupun kita kasih opsi mental. Iya, itu kadang batu tahu. Padahal dia butuh kan, tapi menurut kita dia butuh, tapi menurut dia belum tentu dia butuh opsi dari kita. Jadi dia cuma pengen bercerita. Pengen bercerita. 70% orang di kota ini tuh pengen butuh tempat untuk bercerita. Kamu kenapa ada masalah cerita semuanya. Serius, itu cuma butuh. Setelah tersampaikan udah hilang. Iya, hilang. Kan ada pola kebiasaan yang dia bangun kayak gitu. Habitnya itu dia, betul. Kan cita-citanya pasti pengen sembuh. Tidak mungkin hanya seputaran kayak gitu.
dengan bangganya orang mendiagnosa dirinya itu kayak aku bipolar, aku ini, ya aku sangat respect orang yang bisa sembuh dari itu. Cuman kadang menurut pandanganku sendiri cara penyembuhannya itu unik tuh lihatnya, atau beda-beda, atau kesannya kayak entah preventif lah atau berlebihan. Itu kan pandangan orang awam. Tapi dengan salah satu pembelaan yang kuat yang dia mengalami itu, ya sekali kamu nggak tahu aku kok, ini beneran tahu aku. Ya udah, harus kita jadi dia dulu gitu, baru kita paham dia kenapa gitu kan. Sebagai manusia biasa kadang apik juga kita iya itu pernah berhadapan dengan orang kayak gitu, kenal atau dengan orang itu, bahkan saking kayak mendiagnosakan, karena kan ngeri dia tuh kalau entah dia cucu itu banyak itu kayak seolah-olah ketawa depan kaca, wah itu seram banget itu. Gitu-gitu. Sedangkan kita mau anak ini sembuh gitu loh. Betul. Bagaimanapun caranya, minta pendekatan emosional atau apa, kita kasih opsi-opsi. Gak bisa kok kamu kasih kelihatan itu kayak dia jarang sholat atau apa. Iya, kebutuhan spiritual itu perlu. Betul. Itu kewajiban semuanya, maupun dari antar agama apa, kedekatan spiritual antar umat dan Tuhan itu perlu. Kedekatan orang tua dengan anak itu perlu. Justru langsung ke pengobatan itu lebih perlu. Tapi gimana nantinya teman-teman yang menderita penyakit ini mau atau tidak dia sembuh dari itu? Ya, itu tergantung dari dia lagi sih, dia mau sembuh atau enggak. Kadang ada orang yang sudah konsul itu berkali-kali, dia nggak sembuh ya, karena dia batu. Dia nyaman dengan itu. Nah itu yang kayak udahlah, mungkin sudah takdirku seperti ini. Oh, si paling penentu takdir. Takdir kayak sudah dingin. Itu terlanjur berantakan lah. Dah. Gitu. Apalagi di zaman-zaman sekarang kita yang kisaran umur generasi Z ini kayak betul-betul aku mengalami kayak kenal-kenalan tuh kayak orang-orang kerja atau segala macam dibentak sedikit kayak ini kayaknya orang ini just mental atau segala macam, kayaknya kamu kurang sopan sama aku kan. Jadi dia menyepelekan hal-hal kayak gitu. Padahal dulu zaman-zamannya kita mungkin hal-hal itu bentuknya pola mental kita bisa kuat cobain. Sekarang kan kita menunda kepuasan yang kita tahu. Jadi kita kebiasaan gitu dah. Kayak kecil kita nggak dibelikan ini, jadi kita biasa tuh sampai kita dapat momentum, kita dapat hadiah itu kita tahu, kita menunda. Tapi kan pola-pola generasi Z zaman sekarang yang kita dapat ini semuanya dapat. Tanpa tahu proses itu. Karena perkembangan zaman juga nggak salah, perkembangan zaman menurutku, cuman ya didikannya lagi beda. Banyak contoh-contoh kasus teman-teman, murid mukul guru. Iya tuh rame tuh. Macam cucuk gurunya. Habis itu tendang pintu minta air rok. Dulu jangan pukul guru, bentak guru aja kita kayak takut melapor sama orang tua gitu. Malah lebih parah ya kan? Lebih parah gitu. Karena pola di zaman itu ya kita betul-betul dididik dan dididik di guru gitu lah. Guru itu sebagai contoh kita, orang tua kita. Jadi apapun bentuk hasil mentalnya itu tanggung jawab kita bersama orang tua dengan guru. Benar. Kalau sekarang kan di media itu ya, tapi kita tidak bisa membenarkan si guru ngetek telinga muridnya, itu kita tidak bisa membenarkan juga ya, masih ada cara lain gitu. Dan itu salah satu pembelaan orang tua terhadap anaknya, padahal anaknya yang bermasalah di sekolah itu kan. Aku juga jujur teman, orang tuaku guru, aku besar dari didikan guru, aku paham bagaimana susahnya jadi guru segala macam melihat orang tuaku. Karena betul-betul guru itu dituntut mendidik semua murid, bukan satu tok doang. Betul, semuanya dia harus bisa. Betul. Dititipkan anaknya ke sekolah itu supaya dididik dan diguru. Nanti kalau terjadi apa-apa, guru yang pernah jadi apa-apa. Sedangkan anak-anaknya yang batu dari sananya. Oke, coba kita bahas yang kayak kasusnya kan. Ada biasanya Gen Z ini skripsi sama kerjaan kan mau bunuh diri. Habis itu percintaan mau bunuh diri. Habis itu ya galau. Habis itu skripsi ya kan. Percintaan. Habis itu siswa di sekolah dipukul temannya, pembulian. Yang paling sering itu ya bunuh diri sama bullying kalau aku sih. Iya, kayaknya bunuh diri itu mengakhiri semua masalah ya. Kayak dosamu, kayak halamu banyak betul lah. Dikiranya hidup ini kayak main ML bisa recall. Orang itu bertahan hidup lah. Ya, orang itu mati-matian. Betul. Orang itu kan sekarang mati-matian bertahan hidup. Nah, dengan mudahnya untuk mengakhiri hidup itu lah.
banyak ya, kayak temanku itu sering ngirim aku kasus pembunuhan di kota lain, tapi dia ngirimnya ke aku, anak dibully, kirimnya ke aku. Dia bilang, kok ini nah kalau kamu nggak bisa datang ke masyarakat, ini yang terjadi, nah ini yang kejadian, ini yang terjadi. Jadi kayak ada yang bunuh diri nih. Sebenarnya orang bunuh diri tuh apa sih? Dia pengen ketenangan aja dalam hidupnya. Yang dicari itu apa? Ketenangan. Makanya orang yang mau lompat bunuh diri, yang pertama kali diselamatkan orangnya, setelah itu apa? Pasti dia dipeluk, ya kan? Iya, peluk itu salah satu. Dipeluk kayak energi gitu. Kayak tenang. Nanti dia tenang bisa. Soalnya kalau misal dia lompat, nggak bisa dipeluk lagi, meninggal. Nggak bisa recall kita. Itu sudah kira nih, Bros, kamu banyak nyawamu. Tidak menyalahkan kamu. Semua orang punya masalah itu pasti. Semua orang punya masalah, tapi tergantung orang menyelesaikan masalah itu. Nah, itu dia. Respon kita terhadap masalah tersebut. Jadi kadang ada orang yang dapat masalah, nih ada 3 generasi yang pernah ketemu tahun 80-an, 90-an sama angkatanku. Gen Z, angkatanku. Jadi yang tahun 80-an ini dapat masalah, diam aja dia. Kalau tahun 90-an agak dipikir sedikit. Oh, masalahku di sini, masalahku di sini. Udah mencari jalan. Nanti kayak, oh nanti aku bisa selesaikan nih, santai aja gini. Kalau teman-temanku bikin status. Aduh, kayak apa ini? Nanti aku dipecat nih gimana gitu kan? Sampai lepas. Kayaknya pacarku segitu deh. Overthinking. Padahal kalau ngelakukan kesalahan belum tentu dipecat sama bosnya. Apa ya, ini paling ya perbaikin aja. Tapi kan orang analogi gitu, kalau betul-betul salah ya pasti salah. Kalau enggak ya udah, nggak apa-apa. Santai aja, nggak usah. Ya kan karena dia cara merespon masalah tersebut kan. Jadi kayak dia ini kayak, ya kayak tadi masalah seantero dunia ini kayaknya dia yang paling berat. Tapi kalau cara spiritualnya ya untuk mengatur diri ini, mengatur diri sendiri, itu kan ada cara spiritual nih. Aku pernah ikut pelatihannya sebelum aku jadi duta, itu aku ikut pelatihannya dulu. Jadi aku tahu nih, kita tuh seakan-akan punya masalah paling berat daripada orang lain. Tapi ketika kita sudah tahu masalah orang lain lebih berat, kita merasa tenang. Kuncinya di situ. Iya, pokoknya nggak boleh ada yang tersakiti. Iya. Selain kita, pokoknya harus ada yang lebih sakit. Pokoknya ada yang lebih sakit daripada aku, itu baru aku bisa tenang. Karena waktu itu aku dites nih sama trainernya. Satu ruangan ini kurang lebih ada 100 orang. Ditanya begini, siapa yang punya hutang 100.000? Tapi dengan keadaan mata tertutup toh. Yang ngangkat itu hampir 70-an orang. Ketika itu aku punya hutang 300.000. Jadi pas angkat 300.000 aku angkat tangan, itu kurang lebih 50-an yang angkat. Sampai 5 orang itu tuh dia punya hutang sampai 500 juta, 700 juta, 1M, 2M. Dari situ aku manusia yang paling bersyukur di antero bumi ini. Hutangku cuma 300.000 kok. Enggak 14.000 triliun kok. Ya kan? Enggak ditagih sama rentenir, enggak ditanyain bunganya gitu-gitu kan. Kayak ya sudah deh. Ada yang lebih berat, ya sudah itu masalah dia, bukan yang penting bukan aku. Nah, aku berpikir kayak gitu, ya sudah. Jadi aku jalanin santai gitu. Diri kita tuh kita tuh kayak ya nggak masalah sih. Kadang tuh capek itu wajar, capek itu wajar. Ngeluh itu biasa bagiku, capek itu wajar, tapi jangan nyerah lah sama hidup gitu. Itu aja, segala macam itu kan bisa dibicarakan. Ada teman, ada kedekatan spiritual, ada orang tua. Banyak juga kayak generasi ini kayak aku nggak akrab sama orang tua aku. Ini itu juga bisa-bisanya anak tuh nggak akrab sama orang tua gitu. Nah itu juga menjadi salah parenting atau segala macam gitu. Kalau dari aku tuh memang itu, kalau anak nggak bisa akrab sama orang tuanya ada dua ya. Yang pertama ada dua kemungkinan. Yang pertama memang parenting dari orang tuanya yang salah atau kurang tepat. Yang kedua ini memang anaknya sendiri nggak mau membuka diri kepada orang tuanya. Karena di Indonesia ini menganut sistem parenting Timur Tengah. Yang orang tua itu ngasih tahu kayak gini-gini, kamu harus ikut. Kalau orang Barat, anak itu diberi kebebasan toh. Nah ya itu pola struktur sosial bermasyarakat tuh yang pasti ditanamkan. Diskusi ya benar. Jadi kayak ya udah kayak orang tua aku udah ngasih tahu ini, berarti aku nggak boleh selain orang tua aku yang ngasih tahu. Ya itu juga sebagai itu sih kayak bumerang sendiri, kayak ngikuti orang tua boleh, tapi kita juga ingin kebebasan. Nggak ada salahnya ngikuti orang tua teman-teman.
cuman adanya ruang diskusi. Kalau kamu sepakat tidak sepakat, kalau enggak ngasih opsi sampaikan. maunya gimana. Kadang kan kita manut aja sama orang tua, nggak salah, bagus sama orang tua. Padahal orang tua tuh kalau kita diskusi malah seneng. Malah senang. Kayak, oh berarti anakku nih berarti selama ini berpikir nih kalau ya ada yang aku kurang lebih, jadi dia punya kebebasan sendiri atau pengen seperti ini. Dan kebijakan orang tua itu ya harus memberikan juga support kalau anaknya itu mau kayak gini atau segala macam. Betul. Kan pola-pola struktur sosial bermasyarakat kayak gitu, kayak kamu harus jadi polisi, kamu harus sarjana, kamu harus ini, padahal kamu tidak pengen jadi harus itu, gitu. Punya bakat lain. Kayak pengen jadi PNS, pokoknya hidupmu aman, damai, tentram, sejahtera, atau betul. apa segala macam itu. Kan aku juga termasuk anak yang dididik seperti itu, kayak kamu harus jadi tentara nih. Kalau kemarin dulu aku harus jadi tentara sama bapakku itu. Nggak salah itu. Tapi kalau aku pribadi, aku punya jalan hidup yang beda, tapi aku obrolin aku pengen jadi guru, aku pengen jadi ini, tapi aku nggak mau jadi tentara gitu. Sampaikan diskusi aja nggak apa-apa. Yang penting kamu ngambil itu kan secara bertanggung jawab atas konsekuensinya. Ada konsekuensi yang harus kita ambil, teman-teman. Kalau kamu tidak sepakat dengan itu dan kamu harus siap konsekuensinya itu apa. Entah itu jatuh, bangun, dicemooh, segala macam, karena kamu udah berani ngambil konsekuensi itu. Itu yang ku tanamkan dalam diriku. Lagian juga ya, apa aku paling jekel sama generasi Z? Enggak, ini pandanganku aja. Banyak kok generasi Z yang mungkin oke di bidangnya segala macam, tapi nggak tahu aja kamu berdarah-darahnya di belakang gitu. Karena juga kayak gini kan, kamu mah enak sudah kayak ya kayak aku ngeliat yang ku bilang di awal tadi, kita cuma ngeliat tiba-tiba si yang aku inspirasiin tadi, si Safa itu tiba-tiba sudah jadi aja, kita nggak tahu dia merangkak dari nol sampai jadi gitu kan. Kita nggak pernah tahu proses orang di belakang itu seperti apa. Yang kebanyakan orang tahu hanyalah sukses story-nya itu. Udah berapa menit ini? Lama banget kita kalau bahas-bahas kayak gini kan mau sampai pagi atau seharian. Udah berapa menit bro? 30 menit. Udah masuk ke banyak sih, padahal ini bisa lanjut part banyak. Aku penasaran tentang apa lagi ngobrolin generasi Z ya, dengan pola-pola. Kayaknya generasi Z itu juga konteksnya negatif. Ya, padahal nggak juga. Mungkin aku bisa ngasih masukan buat teman-teman ya. Kadang kita akan menutup ini teman-teman, nanti kita lanjut lagi dari sudut pandang perspektifmu, dan kamu harus mengajak orang yang punya kesehatan mental itu seperti apa, terus rules ke depan gimana segala macamnya. Kalau dari aku nih dua ya, sebelum closing statement ya, dua. Yang pertama, kalau kamu capek nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa. Kan ada lagunya tuh, menangislah dan kau juga manusia. Nggak apa-apa, nangis aja nggak apa-apa, normal kok, normal. Yang kedua, apresiasi dirimu. Entah sekecil apapun, kamu hebat, kamu kuat, kamu tangguh. Tidak perlu mengharapkan dari orang, dirimu sendiri. Jadi apresiasi diri sendiri itu penting kok, nggak apa-apa. Yang closing statement dari aku tadi ya, itu ya. Nggak salah di tempat bro, nggak salah buat. Ini nggak salah pada berkesah ya. Oke. Gini teman-teman, aku juga bikin komunitas yang membahas mental health. Namanya itu Wadah Bekesah Samarinda, nggak pakai strip. Ya. Karena strip ada punya orang. Jadi Wadah Bekesah doang, nggak pakai strip. Itu nama IG-nya ya, boleh di komen, boleh di. Itu tempat diskusi mental health. Jadi kan nggak semua orang itu langsung mau bercerita toh. Pasti masuk kelas sekali, 2 kali, 3 kali baru dia bisa bercerita kenapa dia sampai bermasalah. Udah ada tempatnya nih, progres yang baik teman-teman, khususnya Wadah Samarinda ya, ada tempat atau wadah ya. Mungkin teman-teman takut bercerita dengan siapa, kayaknya nggak masuk, kayaknya tidak paham. Ada wadah komunitas ya, benar, bisa dibeli. Komunitas yang memfasilitasi semua, dijamin dengan privasi aman, serta dapat bimbingan. Kalau dapat jalan keluarnya, alhamdulillah, itu kan tujuannya. Ya, kalau dari aku sih thank you banget dari Subcoffee, ini banyak diskusi kita nanti di belakang layar juga dari diskusi membahas isu-isu seksi seperti generasi muda, gimana tanggapan segala macam. Banyak isu-isu yang bertebaran di media itu yang pengen kita bahas di episode selanjutnya. Kalau dari aku, jangan jadikan capek itu alasan menjadi egois, karena orang itu juga capek, semua orang capek. Itu aja dari aku teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.